Siap, Bapak? Sudah siap? Sudah siap? Dalam hitungan mundur mundur. 3, 2, 1. Berikut adalah pembukaan Dan mengisi dokumentasi terlebih dahulu. 2020, Pak. Acara ini resmi kita mulai dan mohon izin Bapak untuk dokumentasi terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. Oke. Luar biasa acara yang telah kita lakukan sekarang lagi kita akan menampilkan Satu persatu program yang disediakan masyarakat. bersiap. Oke, ditunggu dulu teman-teman semuanya. Kita tahan terlebih dahulu Tahan terlebih dahulu. karena para jajaran akan duduk kembali di tempatnya semula. Betul. Mohon ditunggu terlebih dahulu untuk ogo-ogo nomor 4 agar tetap di tempat terlebih dahulu ya Kak Kris Betul ya. sekali Kak Winda. Karena kita akan menyalakan para hadirin dan jajaran untuk kembali duduk terlebih dahulu. Baiklah. Berikut adalah tampilan Berikut pertama ya Kak Kris ya. adalah penampilan obrong-obrong nomor 4 yang sekali lagi akan membersamai kita di malam hari ini. Inilah dia obrong-obrong nomor urut 1 pada nomor undian 4 dengan tema Mak Lampir yang ditanggung jawab langsung oleh Wabokir dengan sutradara Bapak Sodik. Mak Lampir menceritakan tentang misteri yang berawal dari gunung berapi. Seorang Datuk Kumbang tewas dalam peperangan. Lalu Mak Lampir menyelamatkannya, tetapi pada saat itu paras Mak Lampir berubah dan Datuk Kumbang pun tidak terima atas hal tersebut. Oleh karenanya Mak Lampir berjanji pada dirinya akan membalaskan dendam kepada Datuk Kumbang. Inilah dia. Kemudian yang kedua dengan nomor peserta KSR 07 dengan nomor project Dewi Sri dengan penanggung jawab RT Apin dengan sutradara Ustadz Muin. Dewi Sri, legenda Jawa, Sunda, dan Bali. Dewi pelindung padi, kesuburan, dan kemakmuran. Sering dianggap inkarnasi Dewi Laksmi. Dewi Sri dikisahkan sebagai sosok pengorbanan yang tumbuh berubah menjadi tanaman padi dan tanaman pangan lainnya untuk menyelamatkan para manusia dari kelaparan. Ia dikenal sebagai Dewi Padi, pelindung tanaman dan pembawa panen yang melimpah. Konon, Dewi Sri adalah titisan dewa yang turun ke bumi demi menyelamatkan manusia dari kelaparan. Ia memiliki hati selembut embun pagi, selalu membantu tanpa meminta balas. Namun ketika Dewi Sri wafat, keajaiban terjadi. Dari tubuhnya tumbuh padi, jagung, dan sayuran. Makanan pokok yang hingga kini memberi kehidupan. Sejak saat itu, para petani selalu menghormatinya. Sebelum menanam dan saat panen, mereka menggelar upacara sebagai bentuk rasa syukur. Mereka percaya, tanpa restu Dewi Sri, tanah bisa murka dan panen pun gagal. Legenda ini Lalu kita sambut bersama-sama nomor peserta KSR 17 dengan nama proyek Mahesa Suro. Pernahkah kamu mendengar tentang Dewi yang tubuhnya berubah menjadi tanaman hidup? Di tanah Jawa dan Bali, nama Dewi Sri dijunjung. Legenda Mahesa Suro di bawah naungan langit Kedirian merah membara. Sebuah pengkhianatan agung sedang dirancang sang Dewi Jelita yang tak sudi dipersunting oleh Raja Sakti berkepala binatang. Maka jebakan maut pun dipasang di puncak Gunung Klut. Mahesa Suro si kepala kerbau dan lembu Suro si kepala lembu ditantang membedah gunung dalam semalam demi sebuah cinta yang semu. Kita saksikan legenda Mahesa Suro. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan KSR 13 dengan nama proyek Aji Sakti.
Saka. Penanggung jawab Amir Mahmud dan sutradara Khairul. Aji Saka adalah seorang tokoh bijaksana yang datang ke tanah Jawa untuk membawa peradaban. Sebelum ia berangkat menghadap Raja Kejam Dewata Cengkar, Aji Saka meninggalkan sebuah pusaka sakral lambang kekuasaannya dan amanatnya kepada seorang abdi yang paling ia percaya adalah Sembada. Waktu berlalu, Aji Saka berhasil menyingkirkan Dewata Cengkar dan menjadi pemimpin tanah Jawa. Setelah keadaan aman, Aji Saka teringat pada pusaka yang dititipkannya. Ia lalu memanggil abdi satunya, Dora, dan memperintahkannya. Inilah dia, Aji Saka dari KSR 13. Percayaiku, aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu. Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaan. Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Aji Saka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Ya! Karena waktu penampilan telah ditentukan oleh panitia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan nomor urut peserta KSR 2 dengan nama proyek dan tema Bandung Bondowoso dengan penanggung jawab Bapak Agung dengan sutradara Rinaldi. Terjadi di tempat itu. Legenda Bandung Bondowoso hingga tewas. berasal dari kisah seorang yang mempunyai percintaan dengan pangeran bernama Bandung Bondowoso, memiliki keinginan untuk mempersunting seorang putri bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tidak membalas perasaan Bandung Bondowoso, namun dia juga terlalu takut untuk menolaknya. Bandung Bondowoso terus membujuk dan mendekati sang putri hingga sang putri tak mampu menolaknya. Akhirnya Roro Jonggrang berusaha keras mencari cara untuk menolak lamarannya. Bandung Bondowoso dengan halus dan tak melukai hatinya, Roro Jonggrang meminta untuk 1000 candi dalam waktu semalam. Namun tidak disangka Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan untuk membuat candi tersebut. Dan kami silakan untuk penampilan dari nama proyek Bandung Bondowoso. Kita saksikan bersama-sama. Dengan penanggung jawab Bapak Taryono dan sutradara Bapak Wangki.
membawakan proyek Ken Arok dengan penanggung jawab Bapak Taryono dan sutradara Bapak Uang. Ken Arok Sri Rangga Rajasa Sang Amurwab Bumi. Pada suatu ketika terdapat seorang aku yang keras, dikenal kejam dan suka merampas harta rakyat. Ialah Tunggul Amanto, seorang aku tumapal pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Memiliki seorang istri bernama Ken Kades. Di sisi lain, Ken Arok menyimpan rasa kepada Ken Dewes dan juga berniat merebut kekuasaan sang aku. Hari, bulan, dan tahun pun berlalu hingga pada suatu ketika Anu Supati, anak tiri Ken Arok, membalaskan dendamnya. Ia menghunuskan garis empuk gandring yang ia ambil secara diam-diam. Ken Arok pun tumbang dan pada akhirnya runtuhlah kekuasaan Ken Arok. Inilah Ken Arok dengan nomor peserta 010. Terdapat seorang aku yang keras, dikenal kejam dan suka merampas harta rakyatnya. Ialah Tunggul Ametung, seorang aku masa pemerintahan Raja Kertajaya. Di sisi lain, Ken Arok menyimpan rasa kepada Ken Dedes dan juga berniat Berikut nomor peserta KSR 12 Nabrojek Kipati Kebo Iwa dengan penanggung jawab Afdal, sutradara Rizky. Legenda Kipati Kebo Iwa. Kebo Iwa adalah patih atau panglima militer legendaris dari kerajaan Bali Aga. Pada abad ke-14, namanya memiliki arti paman kerbau yang melambangkan kekuatan dan fisik kesaktian yang luar biasa dalam melindungi tanah Bali. Sebagai penghalang utama ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara lewat Sumpah Janji Palapa, Kebo Iwa pun menjadi target karena sulit dikalahkan dalam pertempuran terbuka. Gajah Mada menggunakan strategi tipu muslihat dengan membuat undangan palsu. Ia meminta menggali sumur sebagai simbol perdamaian. Saat ia sedang menggali di kedalaman, pasukan Majapahit menimbunnya dengan satu bata dan tanah. Meskipun tewas secara tragis, Kebo Iwa tetap dikenang sebagai pahlawan Bali dengan simbol perlawanan dan kesaktian terhadap tanah kelahiran. Dan namanya melekat pada situs-situs bersejarah di Bali, seperti pula Goa Gajah dan kawasan Gunung Batur. Dan kita saksikan bersama-sama penampilan dari KSR 12 Kipati Kebo Iwa. Iya. Waduh pisan. Ya orang apa? Ini garap tampil dingin. Garap kananing guli aduh pisan. Yang tema-tema beda. Inilah dia teatrikal penampilan Kipati Kebo Iwa yang langsung didemonstrasikan oleh putra-putri dari Desa Kerasa, Kecamatan Jati Barat, Kabupaten Indramayu. Fisik dan kesaktian yang luar biasa dalam melindungi Bali.
biasa. Inilah dia Kubu Iwa. Selanjutnya dengan nomor peserta KSR 05. KSR 05 memiliki nama proyek Prabu Bata dengan penanggung jawab Heri dan sutradara Helmi. Inilah dia Prabu Bata, berkisah tentang raja raksasa dari kerajaan Bata yang sombong yang dikalahkan oleh Batu Bondowoso dari kerajaan Candi gara-gara merebutkan wilayah. Prabu Bata tewas memicu kisah tragis putrinya Roro Cokra yang dikutuk menjadi arca ke-1000 karena menipu Bandung Bondowoso yang kini dikaitkan dengan Candi Prambanan. Prabu Bata digambarkan sebagai raja raksasa yang kejam dan memiliki pati yang setia bernama Gumpalan.
kasih atas pengertiannya. Kami belajar dari nomor 05. Sampai jumpa tahun depan. Tidak kalah dengan legenda Prabu Baga. Nomor peserta KSR 11. Kita saksikan dan kita sambut bersama-sama dengan tema Roro Jonggrang. Dengan tema Roro Jonggrang, penanggung jawab Agung, sutradara Jaji. Demikian tadi saudara, kisah cerita sekilas tentang raja raksasa dari kerajaan Baga yang sudah dihadirkan peran-peran aktif dari pemuda-pemuda Bajang yang berkreasi. NBL Audio Novamada kembali menemani Anda lewat tempat dan lagu yang bakal kami hantarkan pada sore kali ini. Ya, ada lagu begini yang mempersembahkan untuk adalah Anda. putri Prabu Baga, seorang raja raksasa dari kerajaan Baga yang terkenal kejam dan sakti mandraguna. Setelah kerajaan tersebut ditaklukkan oleh Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damar, Maya dari kerajaan Bangking, ia meminang Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Namun sang putri menolak dengan mengajukan syarat mustahil membangun sumur Jalatunda dan mendirikan 1000 candi dalam satu malam. Dengan kesaktiannya Bandung Bondowoso berhasil menyelesaikan sumur tersebut. Dan inilah dia Petrigal, penampilan legenda Roro Jonggrang. Hidup seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Putri keraton Boko itu begitu digilai oleh hampir seluruh lelaki bangsawan di tanah Jawa. Suatu hari, Raden Bondowoso, pemilik tahta kerajaan Pengging, datang untuk memperistrinya. Wahai Roro Jonggrang yang mempesona, maukah kau menjadi istriku? Bandung Bondowoso, jika kau tetap bersikukuh mempersuntingku, ada satu syarat untukku. Buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. Apakah kau
tentunya di suasana malam hari ini sekali lagi yuk kita sama-sama ciptakan rasa bangga terhadap kita semuanya, antusias kita semuanya, warga masyarakat lapisan Kerasan dan barang dan sekitarnya ya, dimana kita semuanya dihadirkan dalam suatu semarak Idul Fitri ataupun halal bihalal 1447 Hijriah. Kami dari tim Ibris mengucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jikalau kami di kesempatan malam hari ini KSR mempunyai salah dan dosa, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pemuda Garep terutama RT 18 dan kemudian pemuda Syarif dan juga buat pemuda Warjo dan juga kemudian yang punya rambut rea. Ayo Pak, dipersilakan. Legenda Adipati Pinacingga sebagai awal jumpa di malam hari ini pada ya, zaman dahulu untuk kita semuanya sama-sama menikmati yang terbaiknya dari kami atas nama tim Ibris yang mengamalkan Anda semuanya lewat sebuah yang terbaru Adipati Pinacingga. Sebelumnya Ratu Bencana Hukum mengadakan syembara untuk meredam pemberontakan yang dipimpin Kolonel Marco. Inilah Adipati Pinacingga dari KSR 14. Kita nikmati persembahan terbaik dari kami atas nama Ibris Tim untuk Anda semuanya. Ada hati sebut. Kita sambut KSR 16 dengan nama Project Ratu Acara Hukum, penanggung jawab RT Wanta Sutradara Tegar, legenda Ratu Bencana Hukum, Ratu Bencana dari Hayang yang merupakan raja yang terkenal di zaman Majapahit. Dia menjadi pemimpin kerajaan pada usianya yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Selain Tribuana Tunggal Dewi, Ratu Bencana yang disebut berhasil membawa kemajuan kerajaan Majapahit setelah membangun kemudian adil berbagai macam masalah wadah penanggung dan juga pelanggaran.
Nanti maju panitia harus memberikan satu informasi. Ayo maju terus maju. Terus maju nak maju. Cek. Cukup dengan cukup. Ya. Terima kasih kepada rekan panitia telah memberi. penanggung jawab Mando alias Tepuk dan sutradara yaitu Arul, legenda Kemas, tokoh utama yaitu Putri Chandra Kirana yang baik hati, Dewi Galuh Ajar yang iri hati dan jahat, serta Rado ini perekaman di Gunung Ganja dan Dede Tua dari 10 karena dan timur pertama di melamar Chandra Kirana lalu mengirim penyihir muda Chandra Kirana menjadi pelang emas dan membuatnya kesulitan dan sudah menenek dan setiap yang telah mencarinya sudah tersedia makanan yang berisa di lidahnya. Raya hidup pertama yang menyamar mencari Pirangga bertemu dan gunakannya yang saat bertemu Chandra Kirana.
Selanjutnya, dengan nomor peserta KSR 09 dengan nama project Kebayu dengan penanggung jawab Taro dan sutradara Ridwan. Bersenda Kebayu, Kebayu atau Kebayu atau juga Kebayu Taruna. Ini merupakan panglima militer dan pati legendaris di bawah kepemimpinan Prabu Sri Asta Surakarta yang berasal dari kerajaan terdahulu pada awal abad ke-14. Kebayu merupakan senang membantu dan membangun pati atau pilihan di bawah pada zamannya. Dan kedua beberapa besar melindungi kerajaan terdahulu dari ekspansi Majapahit sebelum akhirnya gugur akibat tipu daya pati Raja Bada. Inilah dia Kota 9 Kebayu. Agar stop, agar dapat maju terlebih dahulu. Inilah dia penampilan dari Kebayu. Iya. Luar biasa Kebayu. Lanjut, silakan dilanjut.
tampak jauh di sana. Terlihat pula satu nomor peserta KSR 06. KSR 06 dengan nama Project Jaga Tingkir, penanggung jawab Agung Sutrajara, Ijos, mohon maaf, Uus, legenda Jaga Tingkir, kisah yang merupakan penambahan sosok kesatria gagah perkasa yang pertama dari Kesultanan Panjang, Jaga Tingkir putra dari Ki Ageng Panggih, Raja Majapahit yang diasuh oleh ibunya Ki Ageng Tingkir. Di masa mudanya, Jaga Tingkir dikenal dengan sebutan nama Raden Mas Harabet. Ia memiliki ilmu kanuragan dan berbagai ilmu kesaktian. Salah satu gurunya ialah Kanjeng Sunan Kalijaga. Sosok replika obrol-obrol Jaga Tingkir yang digarap mewakili Gang Alen Maja, RT 04 Desa Kerasak yang dicintai. Gambaran sebuah kisah laga sosok Jaga Tingkir yang sedang melakukan pertarungan sengit melawan Arya Penangsang. Meskipun sosok Arya Penangsang tidak ditampilkan, keris yang dihadirkan di tangan replika Jaga Tingkir adalah gambaran keris Kiai Carubuk, pemberian Kanjeng Sunan Kalijaga yang berhasil mengalahkan kesaktian keris setan kober yang dimiliki oleh Arya Penangsang. Inilah dia penampilan dari Gang Alen Maja, RT 04 Desa Kerasak. Special perform DJ Iyo. Inilah dia Gang Alen Maja, RT 04 Desa Kerasak. Silakan untuk dilanjutkan ya. Selanjutnya, dilakukan peserta KSR 08 dengan nama Project Arya Purut, penanggung jawab RT Castudi dan Sutrajara Rangga Belani.
kepada seluruh masyarakat yang memiliki sepeda listrik berwarna abu-abu yang terparkir di halaman alun-alun balai desa ataupun masjid, kalau sepeda listriknya berbunyi saja agar segera dipindahkan. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang memiliki sepeda listrik berwarna abu-abu agar dapat dipindahkan terlebih dahulu dan sepedanya berbunyi. Selamat untuk dipindahkan terlebih dahulu. Terima kasih.